Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dan bila kasih karunia Tuhan selalu melimpah di dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, kita sudah berulang kali mendengar bangkit dan jadilah terang. Saudaraku, jika kita diperintahkan untuk bangkit, maka saya percaya akan ada hal yang besar yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita, tapi juga melalui kita. Maka Tuhan katakan supaya kita bangkit. Sama seperti orang yang hanya berbaring, maka tidak akan menghasilkan sesuatu pun ya. Bahkan justru bisa pegal-pegal, capek-capek, malah nanti bisa sakit. Tapi kalau Tuhan katakan bangkit, maka ada sesuatu yang akan Tuhan berikan atau Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Nah, dan ketika Tuhan saat ini berkata bagi kita bangkit dan jadilah terang, maka Tuhan mau lakukan sesuatu hal besar dalam hidup kita, dalam bangsa kita, dalam gerejanya, di mana kita bersama-sama melayani dan digembalakan. Nah, oleh sebab itulah Tuhan maka perintahkan gereja untuk bangkit dan menjadi terang. Tuhan sudah mempersiapkan hal yang besar bagi kita. Saudara dikasihi Tuhan, di keadaan krisis yang terjadi hari-hari ini, ada orang berkata tema berkat itu lebih cocok di masa pandemi, karena banyak orang mengalami dampak dari pandemi coronavirus disease 19 yang terjadi. Maka ada yang berpendapat tema diberkati, kekayaan itu bisa menghibur. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan memberikan kepada kita perintah untuk bangkit dan menjadi terang, di situ Tuhan tidak sekedar menghibur, malah di situ lebih dari itu ada kuasa yang Tuhan berikan untuk menyatakan kehebatannya melalui kita dan di dalam kita. Maka supaya kuasa itu nyata, kita diperintahkan bangkit jadi terang, menguatkan dan menolong yang lemah dalam kekuatan Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberikan kepada kita satu perintah, bangkitlah menjadi teranglah, karena terangmu sudah datang. Karena memang ini kairos, ini waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dan itulah yang selama ini kita terus berdoa, kita rindukan. Maka Tuhan mengatakan bangkit, songsong, dan ambil apa yang sudah menjadi kita doakan, menjadi terang sehingga nyata. Hal yang besar yang Tuhan sediakan akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan, di satu sisi kalau Tuhan berkata bangkitlah, menjadi teranglah, itu juga sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Kita diberinya yang namanya kuasa dan otoritas dari kerajaan surga. Kita dipenuhi dengan roh Allah yang maha tinggi untuk dapat mengerjakan perkara-perkara ilahi. Di dalam kehidupan kita ada kemampuan ilahi untuk menyatakan kuasa Tuhan, dan itu tidak dapat dilawan oleh dunia. Karena Alkitab mengatakan bahwa roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh di dalam dunia. Jadi ini memungkinkan kita gereja Tuhan untuk melakukan pekerjaan ilahi yang juga sudah dikerjakan Tuhan Yesus. Jadi kata atau kalimat bangkitlah menjadi teranglah itu adalah hal yang wajar, karena memang di dalam kita ada potensi, ada kekuatan, ada otoritas untuk menyatakan terang Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan sudah menaruh terang itu di dalam hidup kita. Nah, jadi untuk menjadi terang itu adalah realistis.
Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia sedang di dalam kegelapan dan dunia menantikan kita turun menjadi terang menerangi mereka. Boleh dikatakan bahwa peranan gereja, yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan, utusan Tuhan, duta Kristus sebagai gereja, itu harus nyata, menerangi orang yang di dalam gelap. Karena memang itulah panggilan kita sebagai utusan Tuhan, sebagai pembawa hadirat Allah di dunia yang gelap ini. Mari kita akan melihat kebenaran tentang hal ini. Saja kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat 14 dan 15. Matius pasal 5 ayat 14 dan 15. Ayat ini sudah sering kita mendengar, kita membaca, dan kita akan melihat kebenaran ayat ini. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Matius pasal 5 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan mengatakan demikian, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Kamu adalah, ini berarti predikat kita. Kita adalah terang dunia. Ini adalah fakta. Ini adalah hakikat kita, yaitu kita adalah terang dunia. Misal ada satu kalimat yang mengatakan Bapak Sindu adalah seorang guru. Nah, biasanya kemudian kalau kita mendengar Pak Sindu itu adalah seorang guru, dari apa yang kita dengar tadi kita langsung punya gambaran, Pak Sindu itu pekerjaannya mengajar di satu sekolah. Pak Sindu guru musik, berarti Pak Sindu ini menguasai metode pengajaran dan menguasai tentang musik. Dia mengerti tentang tata suara. Dan Pak Sindu pasti juga mengerti tentang kurikulum, sehingga dapat mengajarkan sesuai dengan peraturan kurikulum pemerintah yang sudah ditetapkan. Mungkin kita dapat berkata, Pak Sindu ini guru musik, berarti dia juga menguasai beberapa alat musik, mungkin gitar atau mungkin keyboard dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada satu tanggung jawab yang melekat dalam diri Pak Sindu, bahwa dia sebagai pendidik, maka kehidupan sebagai pendidik itu harus dapat diteladani, dapat dipercaya. Di dalam Jarwo Dosok, orang Jawa Jarwo Dosok, guru itu Jarwo Dosoknya digugu dan ditiru. Walaupun ada yang orang yang mengatakan wagu tur kuru gitu ya, kayak lagunya Umar Bakri. Tapi dalam Jarwo Dosoknya orang Jawa ini, mereka memahami guru itu dikatakan digugu dan ditiru. Berarti memang sebagai seorang pengajar, seorang pendidik, dia harus punya kehidupan yang dapat diteladani, dapat dipercaya perkataannya atau digugu, tapi juga ditiru tindakannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menulis bahwa kita itu adalah terang dunia yang menerangi dunia. Maka kalau kita dikatakan kita adalah terang, satu kalimat ini sudah membawa satu pengertian bahwa karena kita adalah terang, berarti ada satu cahaya atau sinar yang keluar dari hidup kita. Sama seperti sebuah lampu, dia bercahaya karena ada cahaya yang memancar atau sinar yang memancar dari dirinya. Nah, kalau yang menjadi terang itu adalah kita, maka harus ada cahaya yang keluar dari hidup kita sehingga dapat dilihat orang lain. Karena kita adalah terang dunia.
Dalam pengertian di sini bukan seperti lampu yang sudah dimatikan tapi yang sedang menyala. Berarti ada sesuatu yang nampak, sesuatu yang keluar dari hidup kita sehingga orang dapat mengatakan kita adalah terang dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata terang dalam bahasa Yunani itu phos. Secara literal diartikan sebagai sinar, seperti sinar matahari. Kita tidak dapat melihat sinar matahari, saudara. Walaupun sebenarnya sinar matahari itu kalau dipecah itu bisa beberapa warna. Dengan alat yang namanya prisma gitu, kita bisa mengurai sinar matahari itu. Kalau tidak salah itu dari pinggir dan pinggir itu sinar ultraviolet, nanti sinar inframerah, tapi kemudian ada sinar merah, jingga, ungu dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat itu dengan alat yang namanya prisma. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dengan mata biasa kita tidak bisa melihat sinar itu. Tapi walaupun kita tidak bisa melihat sinar matahari, kita bisa merasakan adanya sinar matahari tadi. Salah satunya adalah panas. Kenapa? Karena memang di dalam matahari ini ada inti atom, ada helium, ada uranium. Matahari itu di dalam ilmu pengetahuan alam digolongkan sebagai bintang. Perbedaan bintang dan planet dan bulan itu terletak pada intinya. Bintang itu adalah benda langit yang punya energi. Dia punya gaya gravitasi sehingga bisa menarik benda langit yang lain untuk mengitari dia. Dan energi itu energi atom atau nuklir, mungkin helium, dengan kekuatan yang amat sangat besar. Sehingga walaupun jaraknya sangat jauh, cahayanya itu bisa kelihatan. Bintang itu walaupun dia kecil, sebenarnya dia bisa sama besar dengan matahari. Kelihatan kecil karena dia berada di galaksi yang lain. Alam raya ini, saudara yang kasih Tuhan, amat sangat luas sekali. Kalau matahari orang bisa memperkirakan saja 150 juta tahun cahaya jaraknya dari bumi. Nah, orang bisa memperkirakan jaraknya Mars. Mars itu adalah planet, yaitu benda langit yang tidak punya sumber. Dia mengitari matahari karena dia kena gaya gravitasi matahari. Nah, tidak mendekat ke matahari karena ada gaya sentripetal dan sentrifugal. Dalam ilmu pengetahuan alam disebut seperti itu, ilmu fisikanya. Planet seperti bumi, Merkurius, Venus itu dia tidak memancarkan sinar. Tapi kalau misalkan kita ada di bulan, kita bisa melihat. Nah, misalkan kita ada di bulan. Nah, jadi planet itu dia tidak seperti bintang, dia tidak memancarkan panas, tidak memancarkan sinar, tapi dia bisa terlihat dan bisa memantulkan juga. Sedangkan satelit adalah benda langit yang mengitari planet, seperti bulan. Nah, bulan itu tidak punya energi, dia mengitari bumi. Dan kalau dia mengitari bumi, di mana bumi mengitari matahari, maka otomatis bulan juga mengitari matahari. Dan bulan itu dia memancarkan atau memantulkan sinar. Nah, jadi itu benda-benda langit. Jadi kasih Tuhan, benda-benda langit tadi dia punya, khususnya bintang yang saya maksud, dia punya energi, dia memancarkan sinar. Dia punya kekuatan seperti matahari. Bintang itu karena walaupun energinya besar, tapi karena jaraknya amat sangat jauh, ya, karena bisa berada di galaksi yang lain. Ya. Di tata surya kita ini ada di galaksi Bima Sakti, dan bintang-bintang itu bisa di galaksi yang lain, misalkan galaksi Andromeda. Nah, jadi alam itu amat sangat luas sekali. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bintang-bintang itu dia punya energi, dia memancarkan cahaya. Nah, kita ini adalah seperti satelit, seperti planet, mendapat cahaya dari sumber.
sama seperti bintang bulan. Dia tidak punya sumber, tapi dia bisa memantulkan sehingga orang bisa melihat terang. Ada sinar bulan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kata fos itu artinya satu sinar yang keluar, dalam arti secara spirit itu manifestasi ilahi yang keluar. Sama seperti sinar. Sinar matahari kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan. Ada dampak dari adanya sinar matahari, provitamin D itu bisa menjadi vitamin D. Terus tumbuh-tumbuhan itu bisa melangsungkan yang namanya fotosintesa. Walaupun tidak kelihatan, tapi keberadaannya itu sangat nyata. Nah, Tuhan ingin kita ini seperti terang. Nah, Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita. Terang Tuhan itu yang keluar dari hidup kita sehingga kita berdampak. Artinya fos itu adalah sinar, dalam arti ada manifestasi ilahi yang keluar dari hidup kita. Nah, secara spirit fos itu seringkali diartikan sebagai sinar pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah terang dunia. Maka berarti perkataan dan perbuatan kita itu harus membangun harapan, memberikan atau membangun orang itu supaya tidak putus asa, tapi mereka bisa hidup dalam pengharapan. Orang yang putus asa, orang yang kehilangan pengharapan, itu mereka bisa mengambil satu tindakan yang mencelakakan dirinya sendiri. Misalkan bunuh diri. Orang sudah tertutup jalannya, keadaannya gelap, seperti ibaratnya itu orang buta, tidak bisa melihat jalan lagi. Salah langkah hancur. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang mengalami keadaan seperti itu, putus asa, kehilangan pengharapan. Kita adalah fos. Kita harus memancarkan sinar. Kita harus membawa sinar yang dari Tuhan tinggal di dalam kita. Itu harus, sinarnya harus keluar, terpancar kepada orang-orang untuk menguatkan mereka, memunculkan kembali pengharapan. Artinya melalui perkataan dan tindakan kita harus menguatkan orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan tadi, membuat mereka semakin kuat dan bahkan mengenal Tuhan yang benar. Itulah fos atau menjadi terang. Di dalam terjemahan versi Jonathan Michel itu, terang dunia itu ditulis the light of order system. You are the light of order system. Kamu adalah terang dalam sistem dunia. Kamu adalah terang yang menyinari sistem dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya kita ini adalah terang yang harus membawa pemulihan dalam sistem dunia. Baik dalam dunia politik, dunia budaya, seni budaya, pemerintahan, birokrasi, dunia perindustrian, bisnis, mungkin dunia pendidikan, dunia para medis dan sebagainya. Kita ditaruh Tuhan di mana kita bekerja itu adalah menjadi terang. Artinya kita membawa pencerahan, membawa harapan. Sebab segi-segi dunia tadi itu sudah rusak bersamaan ketika dosa masuk dalam peradaban manusia. Sebagai contoh, dunia seni. Alkitab itu banyak menulis bagaimana memuji Tuhan itu dengan seni. Misalkan kita menaikkan nyanyian. Orang memuji Tuhan dengan kata-kata
Misalkan sungguh hebat engkau Tuhan, luar biasa, Tuhan engkau ajaib. Itu memuji Tuhan. Dan itu betul, itu memuji Tuhan. Tapi Tuhan tidak menutup kemungkinan ketika kita mengekspresikan pujian tadi. Dibuatlah dengan satu nada. Kita memuji Tuhan, kita ungkapkan hati kita tentang bagaimana pekerjaan Tuhan dan siapakah Tuhan dalam hidup kita. Itu dengan nada. Nah, kalau bicara nada itu seni. Misalkan kita mengungkapkan tentang keindahan Tuhan, kebaikan Tuhan, bagaimana dahsyatnya Tuhan. Dan kita mengatakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kita ungkapkan, misalkan kita mengungkapkannya dengan kata Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Engkau Tuhan yang termulia di bumi dan surga. Sama, itu ungkapan memuji Tuhan. Tapi ketika kita naikkan dengan nada, itu menjadi satu keindahan. Nah, di sisi lain memang itu menjadi lebih mudah kita mengingat syair-syair itu. Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab itu banyak mengungkap bagaimana umat itu mengungkapkan bagaimana dia memuji Tuhan dengan nada. Di kitab Mazmur terutama, di situ ditulis dengan permainan kecapi, dengan ada lagi namanya syair Syir Ma'alot misalkan, dan masih banyak lagi. Jadi intinya bahwa seni itu Tuhan buat untuk dipakai memuji Tuhan. Bukan hanya dengan tarik suara, dengan tarian. Daud dikatakan dia menari-nari memuji Tuhan. Nah, tarian dipakai untuk memuji Tuhan. Jadi sebenarnya dari semula Tuhan menciptakan seni itu digunakan untuk memuliakan Tuhan. Tapi berkembangnya waktu, bahwa seni itu juga digunakan oleh roh jahat untuk pemujaan roh jahat, untuk okultisme. Ada tari yang seharusnya dipakai untuk memuliakan Tuhan juga dipakai untuk pemujaan roh jahat. Sudah perhatikan, saya kalau melihat orang dalam beberapa tertentu nari misalkan, tari tidak salah, tapi ada beberapa tari itu saya bertanya kepada orang-orang tertentu, orang yang belajar sastra Jawa di Universitas 11 Maret, itu mengatakan bahwa ada beberapa tari itu diciptakan mereka harus semedi, dan gerakan-gerakan tangan itu seperti gerakan liuk-liuk ular kobra. Nah, kenapa? Karena ada unsur asing yang bukan dari Tuhan yang masuk di dalamnya. Saya pernah bersama dengan rekan-rekan melayani seorang penari keraton. Umurnya sudah hampir 100 tahun, waktu itu 98 tahun. Hanya di tempat tidur, tidak bisa bergerak apa-apa, tapi makan masih kuat dan tidak bisa apa-apa sama sekali. Sudah dikasih Tuhan, ketika diceritakan oleh anaknya, anaknya sekarang juga sudah meninggal karena sudah tua, itu berkata, mbokku iki nggih ben penari neng Kasunanan gitu lah. Oh nggih toh. Nah, kemudian ketika kita berdoa, saya ambil sesuatu di tangan kanannya ini. Nah, waktu itu kira-kira jam 1:30 siang. Lalu kita berdoa, kita lepaskan. Nah, kemudian saya bertanya-tanya, lah nek penari teng keraton dulu berarti tinggal di keraton, ora diceluk neng keraton. Nek arep nari itu disengker, saudara. Artinya itu ditaruh di ruang tertentu di keraton, itu tidak boleh pulang sampai nanti selesai nari. Lalu di situ diapakan? Dirupat, saudara. Nah, disitulah mereka ini para penari pada waktu itu, mereka kemudian harus melakukan ritual-ritual. Dan di situ
di tangan itu ditaruh sesuatu dari pihak keraton. Akhirnya saya bersama rekan-rekan waktu itu kita layani pelepasan. Jam 1:30 kita doakan, jam 4:04 meninggal. Setelah beberapa cukup lama, hampir 3 bulan itu hanya berbaring di tempat tidur saja. Tarian tidak salah, tarian itu kudus karena memang itu Tuhan berikan. Seni suara itu kudus karena Tuhan berikan untuk memuji Tuhan. Tapi banyak dipakai juga untuk hal pemujaan roh jahat. Musik misalkan, musik tidak salah, jenis musik yang bergenre dari lembut sampai menjadi ketukannya yang cepat. Nah, ada orang berkata musik rock itu musik setan. Sebenarnya tidak. Karena musik itu bicara ketukan. Kalau ketukannya itu lambat, yaitu nadanya menjadi lebih lembut. Tapi ketukannya ketika menjadi lebih cepat, maka orang mengatakan itu irama rock. Kenapa? Cepat. Musik rock, ada orang mengatakan oh itu musik setan. Bukan. Terus ada yang mengatakan metal, itu efek dari gitar. Itu efek, itu bukan setan. Tapi ada beberapa orang memakai musik, baik genre musik yang lembut, genre musik yang keras untuk pemujaan setan. Diisi dengan roh-roh tertentu. Ada seseorang yang pernah memberikan satu ceramah di dalam seminar, saya pernah mengikuti. Di situ dikatakan bagaimana seorang penyanyi yang sekarang sudah meninggal di Amerika Serikat, ketika dia membuat album, saudara, Piringan Hitam itu sebagai master itu sebelum dibuat dikopi menjadi CD, menjadi kaset, itu mereka akan melakukan ritual. Ritualnya bagaimana? Ritualnya itu diadakan semacam ibadah menurut paham mereka, di mana seorang yang menjadi pimpinan ibadah di kelompok itu seorang laki-laki dengan memakai jubah serba hitam tertutup kerudung di atasnya, dan kemudian dipimpinlah seorang wanita juga memakai jubah serba hitam. Nah, dengan memakai tongkat mereka menyanyi dan lagunya itu heavy metal. Nah kemudian dibuatlah satu, kemudian di altar itu ada bayi. Bayi ini dipakai untuk ritual. Bayi ini diapakan? Dibelah perutnya. Sudah kita bisa bayangkan bagaimana itu terjadi, mengerikan. Nah, ketika perutnya terbelah kan keluar darah. Nah, piringan hitam tadi sebagai master tadi kemudian dicelupkan, dan disitulah dipanggil. Yang dipanggil itu bermacam-macam. Ada roh perjinahan, ada roh pemberontakan. Lebih seringnya itu roh memberontak anak kepada orang tua. Kenapa? Seringkali yang suka dengan lagu-lagu yang bergenre sekarang ini ya, lagu-lagu anak muda, yang menggemari kan banyak anak muda. Itu ternyata di dalamnya dipupuk bagaimana anak itu melawan orang tua. Nah, di samping apa? Free sex. Wah, itu yang ditaruh. Nah, setelah master ini dicelup darah, dipanggil, ditaruh roh-roh seperti itu, maka kemudian pimpinan dari kelompok itu yang mungkin disebut pendeta gereja setan, maka dia akan turun ke altar di mana si perempuan yang memimpin nyanyi-nyanyian tadi. Apa yang terjadi? Mereka bersetubuh di situ, dan orang-orang di kelompok itu mereka kemudian free sex bareng. Mengerikan sekali, saudara. Maka yang terjadi kemudian, lagu-lagu yang diedarkan di seluruh dunia itu membawa dampak merusak karakter, merusak moral. Maka ada kesaksian orang itu begitu dia mendengar lagu-lagu itu terlalu sering, dan kemudian apa? Dia rusak hidupnya. Lagu-lagu itu tidak salah, musik itu tidak salah, karena memang sebenarnya musik itu dari Tuhan. Tapi ketika dosa ikut masuk, maka setan mengambil musik itu untuk merusak generasi, merusak manusia. Nah, disinilah kita ini ditaruh Tuhan sebagai terang dalam dunia kita, baik dunia seni, budaya, seni, dalam dunia pendidikan, dalam dunia birokrasi, politik. Di situ Tuhan taruh kita menjadi pos. Artinya
kita membawa pemulihan dalam sistem dunia tadi, supaya dipulihkan itu dikembalikan kepada hakikat yang semula. Dipulihkan berarti dibawa kembali bahwa budaya adalah sebenarnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Maka mari kita mengingat dimanapun kita berada, sebenarnya kita adalah terang, kita adalah pos di mana kita yang sudah dipulihkan Tuhan melalui kita, supaya pengharapan itu dapat dimunculkan di dalam kehidupan orang-orang yang mengalami kekelaman karena keadaan yang seperti ini di akhir zaman. Tapi juga roh pengenalan akan Allah itu harus turun melalui hidup kita, dan di mana Tuhan taruhkan dalam dunia kita pada hari-hari ini, Tuhan ingin kita menjadi the light of order system, artinya membawa pemulihan di dalam sistem dunia, membawa pencerahan rohani dalam sistem dunia, sehingga semua akan dikembalikan, dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, hal itu memang bukan perkara yang mudah. Nah, di sini dikatakan yang dapat kita pelajari adalah maka perlunya posisi kita. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa lampu itu tidak akan maksimal kalau ada di bawah gantang. Di dalam versi terjemahan sederhana Indonesia ditulis demikian di ayat yang ke-15 tadi. Begitu juga tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menutupnya dengan tempayan. Tetapi lampu selalu ditaruh di tempat yang tinggi supaya menerangi semua orang yang ada di dalam rumah. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita adalah lampu yang ditaruh Tuhan. Nah, kalau lampu itu ditutup tempayan, ya ini masih menyala. Tapi lampu yang ada di bawah tempayan tidak akan maksimal di dalam menerangi. Ya memang masih menyala, tapi tidak efektif dan banyak tidak bergunanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga ada banyak orang percaya yang masih tidak efektif hidupnya. Kenapa? Karena mereka ada di bawah tempayan, tidak terlihat. Banyak orang percaya menyembunyikan jati dirinya sebagai orang benar. Mungkin apa? Mungkin takut, mungkin khawatir atau hal yang lain. Takut tidak diterima dalam komunitas. Ada juga yang takut kalau dagangannya tidak laku. Jadi intinya tidak berani menunjukkan prinsip hidup sebagai anak Allah. Malah lebih parah lagi, ada yang hidupnya serupa dengan lingkungannya, serupa dengan dunia. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, orang yang seperti ini tidak mungkin dapat bersinar menjadi terang. Padahal Alkitab mengatakan bahwa lampu itu ditaruh di tempat yang tinggi. Dikatakan tetapi lampu selalu ditaruh di tempat yang tinggi supaya menerangi semua orang yang ada di dalam rumah. Di terjemahan baru ditulis di kaki dian. Nah, di terjemahan sederhana ditulis dengan lebih mudah, ditaruh di tempat yang tinggi. Lampu itu harus ditaruh di tempat yang tinggi supaya dapat menerangi. Walaupun ditaruh di bawah tempayan yang menerangi, tapi tidak efektif. Ya itulah kehidupan orang-orang percaya yang tidak berani menyatakan terang, tidak berani menunjukkan identitas sebagai anak-anak Allah. Akhirnya tidak bisa menjadi terang, gak efektif. Nah, Tuhan ingin kita ini harus naik, harus lebih tinggi. Kita harus berusaha semakin tinggi agar dapat bersinar efektif. Semakin tinggi di sini berarti meningkatkan kualitas kehidupan rohani kita. Semakin tinggi berarti harus semakin mendekat, semakin erat dengan Tuhan. Agar dapat maksimal menjadi terang, maka kita harus meningkatkan level kualitas iman, keintiman rohani kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak meningkatkan kualitas iman kita, tidak meningkatkan level rohani kita,
kita tidak akan dapat menjadi terang dengan efektif. Nanti malah akan seperti lampu tapi ditaruh di bawah tempayan atau gantang dalam terjemahan baru. Di terjemahan sederhana ini ditulis tempayan. Lampu itu masih menyala, tapi siapa yang diterangi? Saya berpikir mungkin di dalam kekristenan tidak ada yang namanya Christian silent. Dia harus tunjukkan identitasnya sebagai anak-anak Allah. Walaupun ketika dia tunjukkan sebagai anak Allah, akan ada tantangan kehidupan. Saya ingat kesaksian seseorang ya, kemarin lusa beliau dipanggil Tuhan. Namanya itu dulunya Muhammad Ali Makrus Al-Tamimi, mungkin tahu ya. Itu dulu adalah salah satu tim pemburu hantu di dalam satu tayangan televisi. Tapi setelah dia bertobat, dia diberi nama Markus juga gitu. Nah, 2 hari yang lalu dari salah satu rekan itu memberitahukan beliau sudah dipanggil Tuhan. Nah, setelah dia bertobat, dia menceritakan bagaimana seringkali diancam, bagaimana dia mengalami intimidasi, tapi dia tertunjukkan, dia tetap menjadi terang. Dan setelah itu dia belajar kebenaran firman Tuhan. Dia meninggal sebagai seorang gembala jemaat yang menjaga iman sampai akhir. Dalam kesaksian di video yang saya lihat, dia menceritakan bagaimana dia harus bertahan mengalami tekanan kehidupan, karena dulunya adalah seorang pemimpin FPI di satu daerah, dan dia adalah seorang tokoh agama waktu itu. Tapi dia bertobat, dia terima Tuhan Yesus. Dalam pengalaman pribadi bagaimana ketika dia masuk ke alam roh, dan dia tidak bisa kembali, tapi dia ditolong oleh Tuhan. Dan disitulah awal mula dia mengalami encounter, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka dia keluar dari kelompok dia, juga kelompok dalam siaran televisinya yang dia dikontrak. Saudara, ketika dia keluar dari acara itu, mungkin itu artinya dia melepaskan jutaan rupiah. Dia lepaskan. Tapi bagi beliau, pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting dan jauh lebih sempurna. Walaupun kemudian mengalami intimidasi, tantangan, bahkan diancam akan dibunuh. Memang sempat muncul kabar bahwa dia sudah dibunuh, tapi ternyata tidak. Dia muncul di beberapa acara, di beberapa gereja, sampai kemudian dipanggil Tuhan dalam kondisi sebagai seorang gembala jemaat. Dia bertumbuh dan terus mengalami pengenalan akan Tuhan. Artinya beliau almarhum itu, dia membangun kehidupan rohaninya supaya semakin meningkat levelnya. Nah, saudara kasih Tuhan, tanpa meningkatkan level kehidupan rohani, kita tidak akan dapat menjadi terang yang efektif. Nah, kalau Tuhan katakan kamu adalah terang dunia, di terjemahan King James dikatakan the light of the world. You are the light of the world. Di Jonathan Michel dikatakan the light of order system. Kita adalah terang dalam dunia, terang dalam sistem dunia. Nah, supaya kita bisa diterang, maka satu jalan yang harus kita lakukan adalah mari kita bangkit, mari kita naikkan level rohani kita. Mari kita bangun kehidupan rohani semakin intim dengan Tuhan. Ada satu kebenaran bahwa Tuhan itu adalah air hidup. Ketika kita membangun hubungan, kita itu seperti membangun saluran, sehingga aliran air dari Tuhan itu akan masuk dalam diri kita. Dan semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita dibawa dalam level yang tinggi, maka otomatis kita sebagai terang itu akan berada di tempat yang lebih tinggi, itu dapat menerangi. Nah, sudah dikasih Tuhan, mari melalui tema yang Tuhan berikan, mari bangkit dan jadilah terang. Mari kita sadari bahwa kita adalah terang dunia. Tuhan ada di dalam diri kita dan harus kita pancarkan, sehingga orang-orang akan dipulihkan, ditimbulkan pengharapannya kembali dari keputusasaannya, dari kegelapannya. Di dalam diri kita ada potensi untuk memulihkan.
dunia di mana Tuhan taruh kita. Tapi mari kita juga, agar kita menjadi terang yang efektif, kita tingkatkan level kualitas kehidupan rohani kita. Mari kita bangkit, mari kita rebut jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.